mitigasi naik aspek tanaman kebun tumbuhan. Dalam pelaksanaan panen, hal yang tidak boleh kita lupakan yakni POA: planning, organizing, actuating, controlling. Berikut kami sampaikan video tutorial tentang panen dari kebun tumbuhan. Selamat menyaksikan. Salam akhlak. Yang pertama, rencana panen, yaitu membuat kapel 8/9. Ancak panen dibuat menjadi 8 bagian. Selanjutnya menghitung angka kerapatan panen untuk menentukan jumlah hektar, jumlah kilogram, jumlah pemanen, dan truk untuk esok hari. Dapat kita lihat sebagai contoh apabila angka kerapatan panen 1/4, maka dapat kita estimasikan berapa kilogram yang akan dipanen, jumlah tenaga, dan jumlah kendaraan yang akan dibutuhkan esok hari. Selanjutnya membuat label di setiap ancak panen, yaitu dengan nomor blok dan nomor potong. Begitu juga membuat label untuk pengumpulan brondolan. Kedua, organisasi panen, membagi tenaga panen menjadi 2 mandoran. Masing-masing mandoran memiliki anggota 15-20 orang pemanen. Selanjutnya menentukan sistem ancak panen, yaitu sistem ancak giring, sistem ancak tetap, atau ancak giring tetap. Ancak panen giring memiliki kelebihan memudahkan angkut TBS, memudahkan dalam pengancakan panen. Namun ada kekurangan, yaitu kurang tanggung jawabnya pemanen dan sulit dalam pengawasan panen. Ancak panen tetap memiliki kelebihan pemanen lebih bertanggung jawab dan memudahkan dalam pengawasan panen. Namun kekurangannya sulit dalam angkut TBS karena harus menunggu panen selesai dan sulit memindahkan ancak panen apabila ada pemanen yang tidak hadir. Yang ketiga adalah ancak panen giring tetap. Ini direkomendasikan untuk digunakan karena memudahkan transportasi angkut TBS, pemanen lebih bertanggung jawab, memudahkan dalam pengawasan panen, dan mudah untuk memindahkan ancak panen jika ada pemanen yang tidak hadir. Sebelum melaksanakan panen pada pagi hari, kita membuat apel pagi, sosialisasi kepada setiap pemanen dan seluruh karyawan panen. Sebagai seorang karyawan pimpinan, kita harus memberikan arahan-arahan kerja, motivasi kerja, semangat kerja dalam rangka mencapai ataupun melampaui target-target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Untuk itu, kita wajib membimbing mereka, mengajak kerjasama tim yang solid, kerja cerdas, dan kerja dengan tuntas. Untuk itulah dibutuhkan suatu kekompakan tim agar pemanen dapat meningkatkan kapasitas kerjanya. Dan tak lupa juga kita selalu meminta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberkahi. Sebelum melaksanakan kerja, adapun APD yang harus digunakan oleh pemanen adalah yang pertama helm untuk melindungi kepala. Selanjutnya adalah kacamata untuk melindungi mata tertimpa dari brondolan. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan agar tidak terkena duri ataupun terjadi kecelakaan kerja lainnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan sepatu untuk melindungi kaki dari kecelakaan kerja. Alat panen yang digunakan untuk tanaman di bawah umur 7 tahun adalah yang pertama dodos, yang kedua adalah kampak, gancu, batu asa, alat tulis untuk menomori buah, goni brondolan untuk tempat brondolan, dan angkong sorong. Dan alat panen untuk umur tanaman di atas 7 tahun. Yang pertama adalah egrek, yang kedua adalah kampak, ketiga gancu, keempat batu asa, kelima alat tulis untuk menomori buah, keenam
adalah goni brondolan. Yang ketujuh, biko sorong atau angkong. Dan tentunya dibantu oleh satu kenek pemanen. Dalam pelaksanaan panen, kita mengikuti kriteria panen, yaitu 2 brondolan segar yang jatuh alami di piringan. Ketika ada kriteria tersebut, maka kita memotong TBS yang sudah membrondol. Tidak dibenarkan untuk memotong buah yang tidak membrondol atau F00 dan buah yang hanya membrondol 1 atau F0. Setelah memotong TBS dan pelepah, maka pelepah dipotong menjadi 3 bagian. Adapun cara menyusunnya, pelepah yang paling ujung ditaruh paling bawah. Bagian tengah di atas dan ditimpa yang terakhir oleh bongkot dari pelepah tersebut dan disusun di antar pokok. Selanjutnya adalah memotong gagang TBS. Gagang TBS dipotong berbentuk V seperti cangkem kodok. Gagang TBS yang telah dipotong dinomori sesuai dengan identitas pemanen. Begitu juga TBS yang telah dibentuk cangkem kodok diberi nomor sesuai dengan identitas pemanen. Selanjutnya, TBS yang telah dipotong dan telah diberi nomor diangkut ke angkong untuk dibawa ke TPH. Namun sebelum itu dilakukan pengutipan brondolan. Brondolan dikutip seluruhnya sampai tidak ada yang tersisa di piringan dan di tempat lain-lainnya. Tujuan menomori sisa hasil potong gagang TBS adalah untuk memastikan bahwa ancek tersebut betul dipanen oleh pemanen kita, bukan oleh pencuri. Selanjutnya, TBS dibawa ke TPH, tempat pengumpulan hasil panen. TBS disusun antri ke belakang sebanyak 5 antrian agar memudahkan dalam penghitungan TBS, dan brondolan dikumpulkan di stasiun pengumpulan brondolan. Hal yang menjadi perhatian juga, kita harus menjaga jumlah pelepah sesuai dengan umur tanaman, yaitu 56 pelepah sampai dengan 64 pelepah per pokoknya. Selamat pagi planters. Dalam kegiatan panen akan ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemanen, terutama dalam meningkatkan kapasitas kerja. Untuk itu, kami akan melakukan beberapa inovasi untuk meningkatkan kapasitas kerja membantu pemanen. Adapun inovasi yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Ini adalah inovasi dalam alat kerja panen yang dahulunya menggunakan karet ban sebagai pengikat egrek. Sekarang kita modifikasi dengan menggunakan baut sehingga egrek lebih kuat untuk memanen TBS. Begitu juga dengan alat angkut TBS yang dahulu hanya menggunakan angkong, sekarang kita bantu dengan menggunakan kereta along-along, terutama di daerah berbukit. Begitu juga kita tambah dengan menggunakan becak untuk daerah datar untuk menambah kapasitas panen. Berikut perbedaan antara angkong dengan kereta along-along. Kereta along-along mampu membawa 6-7 tandan, sementara angkong hanya mampu membawa 3-4 tandan dalam setiap angkut TBS ke TPH. Begitu juga dengan menggunakan becak dapat mengangkut 10-15 tandan. Ini tentunya meningkatkan kapasitas pemanen. Selanjutnya adalah pengawasan panen yang dilakukan oleh petugas pemeriksa buah untuk mengecek mutu buah
di TPH. Buah yang diperiksa adalah buah F00, buah F0 atau sudah sesuai dengan kriteria matang panen. Hal ini dicatat oleh petugas P2B. Selanjutnya pemeriksaan ancak panen juga dilakukan oleh asisten, dilakukan oleh mandor 1 dan dilakukan oleh mandor panen dalam pemeriksaan ancak panen setelah selesai panen. Untuk administrasi panen, yang pertama adalah PB24, yaitu mencatat jumlah tandan yang dihasilkan oleh pemanen. Yang kedua adalah PB25, mencatat jumlah tandan yang akan diberangkatkan ke PKS. Yang ketiga adalah PB26 yang berisi jumlah kilogram setiap pemanen, begitu juga dengan brondolan. Yang keempat adalah buku hasil timbang brondolan, hasil pencatatan petugas timbang brondol setiap brondolan yang dihasilkan oleh pemanen. Yang kelima adalah PB27, yaitu mencatat jumlah kilogram dan tandan setiap blok setiap tahun tanamnya. Selanjutnya yang keenam adalah LM76, yaitu mencatat jumlah kilogram setiap blok, jumlah BRT, jumlah tandan per pokok, dan juga jumlah rotasi panen dibandingkan dengan pencapaian terhadap RKAP. Yang ketujuh adalah PB11, mencatat hasil premi pemanen. Yang kedelapan adalah buku sortasi dan denda panen untuk mengetahui siapa saja yang didenda dalam setiap kegiatan panen. 9 adalah buku pemeriksaan ancak panen yang dibuat oleh mandor panen hasil dari pemeriksaan ancak panen. 10 adalah buku laporan hasil sortase yang direkap setiap hari oleh mandor panen. Selanjutnya melakukan evaluasi panen yang dilakukan oleh manajer, askep, dan asisten, dan juga dilakukan coaching, konseling, dan mentoring kepada seluruh karyawan panen kita untuk meningkatkan kapasitas kerja panen. Demikianlah Planters, video tutorial SOP panen, semoga bermanfaat bagi semua pihak. Salam akhlak, tetap semangat.